Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasarithaya. Jai Radha Madhava Jai Kunda Vihari Jai Radha Madhava Jai Kunda Vihari Jai Radha Jai
जय विष्णुपाल परमहंस परिव्राजक शेषी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय विष्णुपाल परमहंस परिव्राजक शेषी भक्ति सिद्धांत सत्सागर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की माया कुंड धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की पिताय गौतम all grace all grace all grace all grace ओम ज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामयं ददाति स्वमरहंतिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीनाथपरमं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सहगणं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदार्थगणनिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौराकृष्णे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
Yo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandra Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandra Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan Krishna Katha di sisi Radha Gopinath. So, we are all here to do Krishna Bhajan. Ya, kita berada di sini untuk melaksanakan Krishna Bhajan. But this Krishna Bhajan is, Apa itu yang disebut dengan Krishna Bhajan? Krishna Bhajan means to serve Krishna. Krishna Bhajan artinya untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. But how one will serve Krishna? Tapi bagaimana orang dapat melayani Krishna? Who knows Krishna? Siapa yang tahu Krishna? If we do not know Krishna, how can do his bhajan? Kalau kita tidak tahu siapa itu Krishna, bagaimana kita melaksanakan bhajan untuk beliau? How we can serve him? Bagaimana kita dapat melayaninya? So, Krishna belongs to Bhakta, Guru. Ya. Krishna itu adalah milik bhakta ataupun milik guru. Without the mercy of Guru or without the mercy of Bhakta, Krishna Bhakta, we cannot develop our relationship with Krishna. Tanpa karunia dari guru, tanpa karunia dari bhakta, kita tidak mungkin dapat mengembangkan hubungan kita bersama Krishna. And even if we are serving Krishna, do we think that Krishna will accept our seva? Mungkin kita berpikir, saya sedang melakukan pelayanan, melayani Krishna. Apakah Krishna berkenan untuk menerima pelayanan yang kita lakukan? Is there any guarantee that Krishna will accept our seva? Apakah ada sebuah jaminan bahwa Krishna akan menerima pelayanan kita? So Krishna does not depend on anyone Karena Krishna tidak tergantung pada siapapun. because he is self-sufficient. Karena beliau dapat memenuhi kepentingan dirinya He sendiri. is completely independent one. Beliau sepenuhnya bebas merdeka. He is Swatantra Swarada Purusha. Ya. Beliau adalah swatantra, Swarada Purusha. swana di kepurusan, Swarada. swarata di kepurusan. Swarada Swatantra means he is completely independent. He doesn't depend on anyone. Ya, beliau sepenuhnya merdeka tanpa tergantung kepada siapapun juga. But in the ninth canto of Bhagavatam, Krishna saying that Aham Bhakta Paradina Swatantra Ivadija. Ya. Tapi di dalam skala 9 Srimad Bhagavatam, Sri Krishna menyatakan, ya, Aham Bhakta Aham Bhakta Paradina. Paradina Ihi Swatantra Iha Dvija. I am completely depending on my Bhakta. Saya sepenuhnya tergantung kepada para penyembahku, pada para bhaktaku. Swatantra Iva. Aswatantra Iwa. Iva means just like. Ya, Iwa artinya persis seperti. Just like I am becoming Swatantra, not independent one. Aswatantra artinya aku seolah-olah ataupun sepertinya tidak merdeka lagi. He is independent, but he thinks that he is not independent. Walaupun beliau sesungguhnya merdeka, tidak tergantung pada siapapun juga, tapi beliau berpikir bahwa dirinya tidak merdeka lagi. That means he depends on his bhakta. Itu artinya beliau tergantung kepada para penyembahnya. He's saying this thing to Durvasa Muni. Beliau menyampaikan hal ini kepada Durvasa Muni dalam Srimad Bhagavatam. So he is also saying, I am bound up by my bhakta. Beliau juga mengatakan kemudian, aku diikat oleh para bhaktaku. Sada muktapi baddhasmi bhaktena sneharajibhi. Sada mukta. I am always independent. I am Sada always mukta free. artinya aku selamanya merdeka, aku yang paling utama. But I am bound up by my bhaktas dhruva. Ya. Tapi aku diikat oleh tali cinta kasih para penyembahku. And he is not able to cut up that rope, cut up that bondage. Bahkan beliau sendiri tidak mampu untuk memotong ataupun memutuskan ikatan tali cinta kasih itu. Because that bondage is love bondage. Karena ikatan itu adalah ikatan cinta. A bhakta is having so much love for Krishna, therefore he is
is able to bind up Krishna in his heart. Karena para bhakta memiliki cinta yang begitu besar kepada Krishna, sehingga Krishna sendiri tidak mampu untuk memutuskan tali itu. Though I am independent, but I am completely depending on my bhakta. Walaupun aku merdeka, tetapi aku sepenuhnya tergantung kepada para bhaktaku. Krishna is Sarva Shaktiman, omnipotent. Krishna juga disebut sebagai Sarva Shaktiman. Beliau yang memiliki segala energi, segala kekuatan. But he is depending on God. Tetapi beliau tergantung kepada para penyembahnya. But we are depending on Krishna. Tetapi kita sebagai penyembah hanya tergantung kepada So Krishna. Bhakta is depending on Krishna, Krishna is depending on Bhakta. Jadi inilah hubungan tali cinta kasih. Para penyembah tergantung kepada para Krishna dan Krishna tergantung kepada para penyembah. And this is happening due to loving relationship. Dan hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan cinta kasih. Bhakta is having loving relationship with Krishna. Karena para bhakta mengembangkan hubungan cinta kasih bersama Krishna. Bhakta loves Krishna and Krishna also loves Bhakta. Ya, para penyembah mencintai Krishna, maka Krishna juga mencintai para penyembahnya. But to speak about us, even Lord Baladev also is serving Bhagavan Krishna. Apalagi ya, yang dapat dikatakan tentang diri kita dalam kedudukan kita. Bahkan Balaram sendiri juga menyatakan diri beliau sebagai pelayan dari Krishna. Everyone wants to serve Bhagavan Krishna. Karena artinya setiap orang ingin melayani Bhagawan Sri Krishna. Ame roti kotha soin Baladevo mahasaya Jado bhavo sujasakao Asuravi moyo Teho aponate koren Jado bhavo Krishna daso dinurate Om Jana. Who is there? Who is not servitor of Krishna? Who is not servant of Krishna? Siapa di sana yang dapat mengatakan dirinya bahwa dia bukan pelayan dari Sri Krishna? Baladev is having loving relationship with Krishna, but he is elder one. Ya, Baladewa juga mengembangkan hubungan cinta kasih bersama Krishna, tetapi Baladewa adalah lebih tua dari Krishna sendiri. He has kakaknya. parental love towards Krishna. Beliau mengembangkan hubungan parental atau hubungan seperti orang tua sebagai kakak terhadap adik. Still he is serving Krishna. Tetap beliau juga melayani Krishna. He is Krishna's second body, first expansion. Balaram adalah dapat dikatakan sebagai badan kedua ataupun ekspansi pertama dari Bhagawan Sri Krishna. Only the difference is only complexion. His complexion. Perbedaan antara Krishna dan Balaram hanyalah warna, hanyalah perbedaan warna saja. So Bhagavan Ekali Ishwar. Only Ishwara is Bhagavan. He is the only supreme controller. Ya, Bhagawan disebut Ekali Ishwara Krishna. Beliau adalah satu-satunya pengenali yang utama. Ekali Ishwara Krishna are Sabdrutya. Ya, Ekali Ishwara Krishna asal aras asal Drutya. ya, asal Britya. All are servitors. Only Dan- Ishwara is Krishna. Ya. Satu-satunya Iswara yang utama hanyalah Krishna, sedangkan semua makhluk atau semua yang lainnya adalah pelayan dari Sri Krishna. But he is saying, I am not completely independent. Tetapi Krishna sendiri menyatakan, aku tidak sepenuhnya merdeka. I am depending on my dear bhaktas. Ya, aku hanya tergantung kepada para penyembah terkasih. Archavatar, Bhagavan is having deity form. Sri Krishna juga berwujud dalam bentuk arca. But he is waiting, the pujari will come and solve him. Dan sebagai dalam wujud sebagai arca, beliau menunggu para pujari untuk datang melakukan pelayanan. Pujari will come, wake him up, bathe him, give him food. Nah, para penyembah akan datang untuk membangunkan beliau, memandikan beliau, mengganti pakaiannya, mempersembahkan makanan. So, he was waiting, he was sleeping until Mother Yashoda will come and wake him up. Ya, seperti Krishna ketika masih bayi,
beliau menunggu kedatangan ibu Yasoda untuk membangunkannya. And Mother Yasoda will feed him. Dan kemudian ibu Yasoda akan memberikan beliau makan, memberikan susu. So Bhagavan Sarva Shaktiman, but he was inside the earth for a long time. Ya, Bhagawan juga disebut Sarva Saktiman, tetapi beliau berada di dalam tanah, ya, dikubur dalam waktu yang sangat lama sekali. He was waiting that his bhakta will come and he will pick him up from the earth. Ya, beliau menunggu ya, supaya seorang baktanya datang untuk mengambil beliau kembali dari tanah. Madhavendra Puri will come and he will pick him up. Kemudian Madhavendra Inside Puri datang dan akhirnya beliau memberikan petunjuk untuk menemukan kembali, menggali kembali beliau dari dalam tanah. So Krishna Dasya hoite hoy bada bhakta pada. Bada bhakta pada. Bhakta pada is the greatest one. The topmost pada, topmost position is one is bhakta of Krishna. Ya. Kedudukan tertinggi dari jiwa adalah para bhakta Krishna ataupun Krishna bhakta. So a bhakta is always crying for Krishna. Jadi sebagai seorang bhakta, dia selalu menangis untuk Krishna. So unless one will cry for Krishna, one will not get Krishna. Tanpa orang menangis untuk Krishna, dia tidak mungkin untuk mendapatkan Krishna. Krishna is very much eager to come to his bhakta. Ya, Krishna sangat ingin sekali untuk datang kepada para penyembahnya. So therefore Bhakti Yoga is based on crying only. Karena itu Bhakti Yoga didasarkan pada tangisan belaka. Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Krishna, this is Bhakti Yoga. Inilah yang disebut sebagai Bhakti Yoga. One is to cry for Krishna. Orang hendaknya menangis untuk Krishna. One is to remember him and cry for him. Ya, orang hendaknya selalu mengingat Krishna dan menangis untuk Krishna. So, Bhagavan came here as Bhakta. Dan karena itu Bhagawan sendiri datang ke dunia material ini sebagai seorang bhakta. Bhagavan appeared here as Chaitanya Mahaprabhu and he was always crying for Bhagavan. Ya. Bhagawan sendiri datang ke dunia material ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan dia selalu menangis untuk Krishna. He was saying, Ko Nanda Chandrama, where is that Nanda dynasty moon? Ya. Jadi dia selalu menangis, ya. Chandra, Ko Nanda Chandrama. Ko Nanda Chandrama. Artinya di manakah yang putra Maharaja Nanda yang membagaikan ya bulan daripada Vrindavan ataupun bulan daripada Nandamara. Where is that flute tune? Ko Nanda Murali Rava. Di manakah peniup seruling yang ahli itu? Ko Sikikala Tutsha. Where is that boy having figure on his head? Di manakah yang anak kecil yang tampan yang selalu ada yang bulu merat di atas kepalanya, di atas mahkotanya? Ko Rasalasa Tandan. Where is that hero one who was doing rasa rasa? Di manakah pahlawan yang selalu melakukan tarian rasa itu? Kahan gale kahan paum Brajendra Nandana. Kemore bhetai go Murali Bhagana. Where I go, I can see that Brajendra Nandana. Dimanapun aku pergi, aku dapat melihat di mana itu Brajendra Nandana. Who will give me information about Murali Bhagana? Siapakah yang dapat memberikan petunjuk ataupun informasi tentang Murali Wadana? So Bhagavan, he assumed the form of Bhakta and he showed us how to cry for Bhagavan. Ya, Bhagawan muncul dalam wujud sebagai bhakta, sebagai penyembah. Beliau yang menunjukkan, memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya selalu menangis untuk Krishna. Krishna Bhagavan also, he also cries. Ya, Bhagawan Sri Krishna juga selalu menangis. He cries to suck the breast of Mother Yasoda. Ya, beliau menangis untuk dapat mengisap susu dari Ibu Yasoda. So Krishna is serving Nanda Maharaj. Dan Krishna juga melayani Nanda Maharaj. He was carrying the shoes of Nanda Maharaj. Ya, beliau Sri Krishna ya menaruh
sandal di atas kepalanya untuk membawakan sandal itu kepada Nona Mara. When Krishna went to Mathura, leaving Vrindavan, he was crying for the Gopas and Gopis. Ya, ketika Krishna sudah meninggalkan Vrindavan menuju Mathura, kemudian beliau menangis untuk para gopi dan gopa. He was also feeling pangs of separation from Gopas and Gopis. Beliau juga merasakan rasa kerinduan yang sangat mendalam karena berpisah dengan para gopi dan gopa. And same Gopas and Gopis, they were also feeling pangs of separation. Gopa dan gopi yang sama di Vrindavan, mereka juga merasakan rindu perpisahan yang sangat besar kepada Krishna. So Krishna sent Uddhava to Vrindavan. Karena itu kemudian Krishna mengirim Uddhava ke Vrindavan. So Uddhava met Radharani and Gopis and Gopalas, Nanda Maharaj, Yasodamata. Dan di Vrindavan, Uddhava bertemu dengan Nanda Maharaj, dengan Ibu Yasoda, dengan para gopi dan gopal. And he saw how they were so much having pangs of separation from Krishna. Dan kemudian di sanalah Uddhava melihat betapa besar rasa kerinduan karena perpisahan mereka dengan Sri Krishna. So Krishna wanted to show Uddhava how dear the Gopas and Gopis of Vrindavan. Dan sesungguhnya Krishna hanya ingin menunjukkan kepada Uddhava betapa besar cinta kasih para gopi, para gopa, teman-teman Krishna kepada Krishna. So bhaktas are all dear to Krishna. Ya, karena para bhakta semuanya sangat menyayangi Krishna. Krishna, he always feels separation from bhaktas. Karena itu Krishna selalu merasa rindu dengan para penyembahnya. So Krishna also serves bhakta. Dan Krishna juga melayani para penyembahnya. You can see Srimad Bhagavatam is stated that how Krishna was serving Sudama Victor. Ya, kita dapat melihat di dalam Srimad Bhagavatam bagaimana Krishna begitu dengan ketulusan dan dengan keseriusan melayani Sudama ketika beliau datang ke Dwaraka. Krishna washed the feet of Sudama Victor. Bahkan Krishna sendiri yang mencuci kaki daripada Sudama Vipra. He fed Sudama by his own hand. Beliau, bahkan Krishna sendiri menyuapi makanan kepada Sudama Vipra dengan tangannya sendiri. So Krishna saying, those who are directly becoming my bhakta, they are not really my bhakta. Dan Krishna kemudian mengatakan mereka yang mengatakan bahwa dirinya adalah para penyembahku, mereka bukan penyembahku. Those who are becoming my bhaktas bhakta, they are my real bhakta. Tetapi mereka yang menjadi penyembah dari penyembahku, mereka lah penyembahku yang sesungguhnya. Krishna saying, Bhagavatam, no thame priyatamatma jori no sankara no sasankarshana no sri naivatma cha jatha bhavam. 11th canto Bhagavatam saying to Uddhava. Dalam skala 11 Srimad Bhagavatam, Krishna menyampaikan kepada Uddhava, Atmajani Brahma is not dear to me. ya, Atma Yonir, yaitu Brahma, tidak begitu aku cintai. Sankara is not dear to me. Sankara juga tidak begitu aku cintai. Sankarsana Balaram is not dear to me. Bahkan Sankarsana Balaram juga tidak begitu aku cintai. Lakshmi Devi is not dear to me. Bahkan Lakshmi Devi tidak begitu aku cintai. Even my Atma is not dear to me. Bahkan diriku sendiri tidak begitu aku cintai. Like you are dear to me. Sebagaimana aku sangat mencintaimu. So those who have given up everything for the pleasure of Krishna, they are very dear to Krishna. Jadi mereka yang dapat meninggalkan segala-galanya hanya untuk Krishna, mereka sangat disayang, sangat dicintai oleh Krishna. They don't have any other desires. Mereka tidak memiliki keinginan-keinginan apapun lagi. Their only desires, their only thought about Krishna. Ya, mereka hanya mempunyai keinginan, hanya berpikir tentang bagaimana memberikan segala pelayanan dan kepuasan pada Krishna. They are engaged in Krishna seva. Mereka selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Krishna. And they are using their all the senses and limbs for Krishna's pleasure. Dan mereka menggunakan semua indria-indrianya, pikiran dan kata-katanya untuk melayani, untuk kepuasan Krishna. They are very dear to me. Karena itulah mereka sangat mencintai So Krishna. therefore Krishna says, Madhvakta puja vyadika. Karena itulah Krishna mengatakan kemudian Mad Bhakta Puja Vyadika. My bhakta's puja is greater than my puja. Ya, pemujaan kepada para penyembahku lebih agung, lebih mulia daripada pemujaan pada diriku secara langsung. So what a bhakta is doing? Apa yang kemudian dilakukan oleh para bhakta?
in Bhakti Vinod Thakur song. Dalam lagu daripada Srila Bhaktivinoda Thakur itu dinyatakan, Sarvasva tomar charane sapiya porechi tomar ghore tumi to Thakur tomar kuntur boliya jano more kandiya nikote amare palibe rohibo tomar kandiya nikote amare palibe rohibo tomar ghore Sati bojanere asite nandi gorakibo gore pare Tobo nijo jano prasad se diya Ishwar kile ja Amaro bhojan parmo anand pratidin hodeta Bosiya suriya tomar charan Kinti vasato swami Natite natite nikote jaibo jakon dakibe tumi Nijor posono poguna bhagibo rohibo bhavero bhore Bhakti binodo tomar polko boliya bharon kore Nijor sarvasva tomar sarvasva everything I have given to you dedicated to you. ya segala-galanya telah hamba persembahkan, telah hamba dedikasikan untuk dirimu. And you are my Thakur, I am your Kukur, I am your God. Ya, You are dan my Anda God. adalah atasan hamba dan hamba ini adalah anjing Anda sendiri. You maintain me by putting one rope on my neck, you maintain me. Ya, dengan menaruh sebuah kalung pada leher hamba ini, Anda telah memelihara hamba. Pratipajanera Asivana Durakya Gavarma. I will not allow anyone who is having enmity towards you, envious towards you, I will not allow them to enter. Ya, dan siapapun yang mengembangkan rasa iri kepada dirimu, hamba tidak akan memberikan mereka masuk atau mendekati Anda. Whatever prasad, whatever remnant your bhaktas will leave, that I will take. Dan sisa makanan apapun yang disisakan, yang diberikan oleh para bhaktamu, itulah yang akan hamba terima sebagai makanan hamba. At the time of sitting, I will always think about you. Dan apakah ketika tidur ataupun ketika duduk ataupun ketika sadar, hamba hanya selalu berpikir tentang dirimu. And when you need me, I will go to serve you with all pleasure. Ya, ketika Anda membutuhkan hamba selalu siap untuk datang dan lakukan segala tugas ataupun pelayanan yang Anda berikan. I will never think about my maintenance. Saat hamba tidak akan pernah berpikir untuk memelihara diri hamba Because sendiri. I know you are the maintainer. You will Karena hamba tahu sepenuhnya bahwa Anda lah yang pemelihara dan segalanya. So, one devotee was there. He was professor in Ravenshaw College, Kotter. Ya, ada seorang penyembah, seorang profesor di Universitas Katak di Odisha. Our Gurudev always speaks about him. Ya, Guru Dev selalu membicarakan tentang penyembah ini. He is a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Beliau adalah murid ataupun sisya dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. His karmi name was Nishikanta Sanyal. Ya, nama karminya adalah Nishita Kanta. Nishikanta Sanyal. Sandiani. And his initiated name was Narayan Das. Dan nama diksanya adalah Narayana Das. Whatever remuneration he was getting from college, he was sending it to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dan setiap gaji yang diberikan oleh universitas tempat dia kerja selalu dikirim sepenuhnya. Amplop yang diterima itu seutuhnya dikirim untuk Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He doesn't keep any single penny for him. Ya, beliau tidak mengambil satu rupiah pun, satu peser pun, ya, untuk kepentingan He diri. doesn't think how he will maintain his family. Beliau tidak pernah berpikir bagaimana beliau akan memelihara keluarganya. Because he was grihastha. Karena beliau adalah seorang grihastha. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was always sending money to his wife.
Tetapi kemudian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur selalu mengirim ya beberapa uang kepada istri daripada Risikanta. So this way, one has to always think how Krishna will be happy. Dengan cara seperti inilah semestinya setiap orang berpikir bagaimana ya Krishna akan selalu berpuas hati. And he should give everything to Krishna. Dia hendaknya mempersembahkan segala-galanya untuk Krishna. And Krishna will maintain him. Dan Krishna sendiri akan memelihara mereka. So this type of bhaktas, they are very great bhaktas. They are even very dear to Krishna, and Krishna always wants to serve that type of bhaktas. Dan penyembah yang seperti itu ya akan selalu ya akan menjadi sangat agung dan mulia, bahkan Krishna sendiri selalu ingin layani penyembah itu. Their Pada Padma, their lotus feet is just like our wealth. Dan kaki Padma beliau adalah harta benda yang sangat berharga bagi kita. Thakur Vaishnava Pada Amira Hare Krishna, in this material world, Vaishnava Thakur's lotus feet is just like wealth. Di dunia material ini, kaki Padma dari ya sadhu guru Vaishnava, guru kerohanian adalah harta yang sangat berharga, harta yang sangat bernilai. So those who are doing Krishna bhajan, taking shelter in the lotus feet of Vaishnava, Krishna will not be able to give up his relationship with that type of Vaishnava. Ya, mereka para penyembah yang melaksanakan bhajan di bawah perlindungan kaki Padma seorang guru kerohanian, maka Krishna tidak akan dapat memutuskan hubungan cinta kasih mereka itu. Also, Malakaran, those who are not accepting the lotus feet of Vaishnava, mereka yang tidak menerima perlindungan kaki Padma guru kerohanian seorang they Vaishnava, simply die. dia hanya akan mati. Simply they die. Ya, dia hanya ya, walaupun dia hidup, dia sebenarnya mati. The feet washing water of Vaishnava will give us prem bhakti. Air yang pencuci kaki Padma daripada sadhu guru Vaishnava itu yang akan memberikan kita kehidupan, akan memberikan kita nyawa. Nothing is powerful like that water. Tidak ada air apapun yang sekuat, sehebat dari air pencuci kaki Padma, ya, kaki guru Vaishnava. We should smear the dust from the lotus feet of Vaishnava on our head. Ya, kita hendaknya melumuri kepala kita dengan air, dengan debu dari kaki Padma seorang sadhu guru Vaishnava. And that is the real decoration. Itulah perhiasan yang sesungguhnya bagi seorang bhakta. Tirtha jala pavitra gune Vidyate purane Deso bodha tira prapancha Vaishnavera bhagadoso Samadane savo Jate hore Santita pura. In Puranas it is said that the holy water of the tirthas are very pure.
Ya, di Purana dijelaskan bahwa air dari tempat-tempat suci itu sangat murni sekali, sangat suci. But that water cannot give us bhakti. Tetapi air itu tidak mampu memberikan kita bakti. But the feet washing water of Vaishnava Tapi air pencuci kaki Padma Sadhu Guru Vaishnava more powerful. jauh lebih hebat, lebih kuat. So, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ by pouring that water on our head, Dengan melumuri ataupun membasahi kepala kita dengan air pencuci kaki Padma Sadhu Guru Vaishnava, our desire will be fulfilled. maka segala keinginan kita dalam proses bakti ini akan terpenuhi. Vaishnava Sangate Mono Anandika Anujana Toda Hoye Krishna Tara Sangha Dinamara Kama Kande Iya Bhakta Mai Bande So with the association of Vaishnava, we should become very happy. Yang dalam pergaulan dengan Sadhu Guru Vaishnava kita hendaknya berpuas hati. Then we can have association of Krishna also. Maka dengan cara demikian kita pasti juga akan mendapatkan pergaulan bersama So Krishna. therefore, Krishna, only by serving a Vaishnava, one will be able to serve Krishna. Ya, karena itu hanya dengan melayani Sadhu Guru Vaishnava sebenarnya orang itu ya sudah memenuhi syarat ataupun secara otomatis sudah melayani Krishna. আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কইলা বড় আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড় Amara Abba ভক্ত Puja. my ভক্ত worship of my ভক্ত is greater than my worship. Ya. Pemujaan kepada para penyembahku jauh lebih mulia, lebih agung dari pemujaan langsung kepada diriku. In Bhagavata, in Shastra, it is mentioned how Dalam Bhagavata Sastra itu juga dijelaskan Vaishnava is greater than everything, ya bahwa seorang Vaishnava jauh lebih agung, lebih mulia dari segala greater hal, than Bhagavan Krishna. lebih mulia dari Bhagawan Sri Bhagavan Krishna. Krishna is saying, Bhagawan Sri Krishna sendiri yang menyatakan seperti itu. Vaishnavera pada dhuri kahe moro sanate sarpanam moro Vaishnavera namo Vaishnavera Krishna kahe moro mononito Vaishnava Padadhuri, the dust coming out from the lower feet of Vaishnava. Vaishnava pada duli artinya ya debu yang datang dari kaki Padma seorang Sadhu Guru Vaishnava. We should take bath with that dust. Kita hendaknya mandi dengan debu itu. And also, every day we are doing tarpana. Tarpana means we are giving oblations to our forefathers. Ya. Dan setiap hari semestinya kita melaksanakan tarpana. Tarpana artinya persembahan kepada para leluhur. That is Vaishnava's name. Vaishnava's name. Ya. Dan Just tarpana, like tarpana. ya tarpana yang ya, dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengucapkan nama suci para Vaishnava. Vaishnava gives us name of Lord Krishna. Dan para Vaishnava, Sadhu Guru Vaishnava memberikan nama suci kepada kita, kepada para penyembah. Always Vaishnava wants that we should chant the holy name of Krishna. Ya, karena itulah kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci Krishna. And that name is our tarpana. Dan nama suci itu adalah tarpana kita. We should always chant, every day we should chant the holy name of Krishna. Karena itu setiap hari kita hendaknya mengucapkan nama suci Krishna. Because Vaishnava is asking us to chant the holy name. Karena para Vaishnava lah yang Sadhu Guru Vaishnava lah yang meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kita
untuk mengucapkan nama suci itu setiap hari. Whenever one will go to Vaishnava, approach a Vaishnava, Vaishnava will say, chant Hare Krishna and serve Krishna. Kapanpun dan dimanapun kita memperoleh kesempatan ketika datang kepada satu guru Vaishnava, beliau akan meminta kita untuk mengucapkan nama suci. Oh, silakan ucapkan nama suci Krishna. When we will get a Vaishnava, when we will hear about Vaishnava, we should become very happy. Ketika kita mendengarkan ya, nama seorang Vaishnava, kita hendaknya berbahagia. Chaitanya Mahaprabhu, he went to Gaya. Suatu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi ke Gaya. Gaya is a very famous place. Ya, Gaya Tirtha adalah tempat yang sangat ya, termasyhur, terkenal. Gaya is famous because everyone goes Gaya and they give oblations to their forefathers. Jadi setiap orang datang ke Gaya Tirtha untuk mempersembahkan tarpana ataupun oblation kepada para leluhurnya ataupun anggota keluarga yang telah meninggal. That is called Pindadan. Itu yang disebut sebagai pinadana. Pindadan means they offer pinda, oblations to father. Pinadana artinya kita mempersembahkan pindah, mempersembahkan persembahan kepada para leluhur. So Mahaprabhu was requested by his mother Sachimasa to go to Gaya and give oblations to his father, dead father. Ibu Sachi, yaitu Sachi Mata, ibu daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, meminta kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk pergi ke Gaya Tirtha untuk mempersembahkan ya, tarpana kepada Sri Jagannath Mishra, yaitu ayah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sudah berpulang. Mahaprabhu, he went to Gaya. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi ke Gaya. And when he came back from Gaya, Dan ketika beliau kembali dari Gaya, he said, Gaya Jatra Sapal Hailama. ya, beliau mengatakan Gaya Tirtha, Gaya Jatra. Gaya Yatra Sapala. My journey to Gaya, traveling to Gaya, became very successful. Ya, perjalanan saya ke Gaya menjadi ya, sudah mencapai sukses sepenuhnya. Prabhu Bole Gaya Jatra Sapal Why Mahaprabhu said that Gaya Jatra is Sapala, Gaya Jatra is successful? Kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa Gaya Yatra Sapala, artinya perjalanan beliau ke Gaya itu sudah mencapai sukses sepenuhnya. Jataksham Dekila Charan Kumar. Gaya is famous for Vishnupada Mandir. Ya, karena Vishnupada Mandir. ya, Gaya juga terkenal karena di sana ada mandir di mana tempat memuja kaki Parmasri Vishnu. Vishnu's lotus feet is being worshipped there. Ya, kaki Parmasri Vishnu yang telah dipuja di sana. So here Mahaprabhu saying, Jataksham Dekilam Charan Kumar. When I was able to see your lotus feet. Ketika hamba mampu untuk melihat kaki Padmamu.
my yatra became successful, my pilgrimage or my traveling became successful, when I could see your lotus feet. Maka perjalanan kami mencapai sukses karena hamba telah mampu untuk memperoleh kesempatan untuk melihat kaki Padmamu. Actually, Mahaprabhu did not say about Vishnupada, the lotus feet of Vishnu. Ya, sesungguhnya Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bermaksud ataupun berpikir untuk mengatakan tentang melihat kaki Padma Sri Vishnu di sana. Because Mahaprabhu himself is Vishnu, he is the Supreme Lord. Karena beliau sendiri adalah Vishnu, beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri. But he is saying about the lotus feet of his Guru Ishvara Puripada. Ya, tetapi beliau sebenarnya mengatakan tentang kaki Padma gurunya, yaitu Ishvara Puripada. Because he saw Ishvara Puripada in Gaya. Karena beliau melihat Ishvara Puripada di Gaya Tirta. Who is Ishvara Puripada? Siapa itu Ishvara Puripada? He is the disciple of Madhavendra Puripada. Beliau adalah salah seorang sisya dari Srila Madhavendra Puripada. So Madhavendra Puri actually was having very loving relationship with Krishna. Madhavendra Puri mengembangkan hubungan cinta kasih yang sangat intim, yang sangat mendalam dengan Bhagawan Sri Krishna. He was always feeling pangs of separation from Krishna. Dia selalu merasakan rasa rindu yang sangat dalam karena berpisah dengan Krishna. The Radha Krishna Prem Bhakti came from Madhavendra Puripada. Radha Krishna ataupun prema bakti yang berhubungan dengan Sri Radha Krishna datang dari Madhavendra Puripada. Madhavendra Puripada's disciple is Ishvara Puripada. Dan salah satu murid daripada Ishvara Puripada, Madhavendra Puripada adalah Ishvara Puri. Mahaprabhu accepted Ishvara Puri as his guru. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima Ishvara Puripada sebagai guru kerohanian beliau. Therefore he is saying, Jatakhan Dekilam Charan Tomaro. When I was able to see your lotus feet, my traveling to Gaya became successful. Karena itu, kemudian dia mengatakan, ya, perjalanan saya ke Gaya mencapai sukses karena hamba telah melihat kaki Padmamu, yaitu bertemu dengan Sri Ishvara Puripada. If someone gives oblations in Gaya, his forefathers deliver. He delivers forefathers by giving oblations in Gaya. Kalau orang mempersembahkan oblation ataupun tarpana di Gaya Tirta, maka mereka ini dapat membebaskan para leluhurnya. But to whom he gives oblations, that only one personality can be delivered. Ya, dan kepada siapa persembahan tarpana itu dilakukan, hanya kepada beliau saja ataupun mereka saja yang terbebaskan. But here Mahaprabhu is saying, Tapi di sini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Toma dekhile matre koti pitrugam. By seeing you only, koti pitrugam, million forefathers will be delivered. hanya dengan melihat kaki Padmamu, maka bahkan ribuan, bahkan ya jutaan para leluhur sudah terbebaskan. So therefore you are greater than Gaya Tirtha. Karena itulah Anda lebih mulia, lebih hebat, lebih agung daripada Gaya Tirta. So therefore, a pure devotee Vaishnava, he is greater than a Tirtha. Karena itulah para penyembah satu guru Vaishnava yang sangat dicintai oleh Krishna jauh lebih agung, lebih mulia daripada tempat suci ataupun Gaya Tirta. Tirtha Paramatami Mangal Pradhan. Tirtha Paramatami, you are greater than Tirtha. You are Paramatami. Ya, Anda lebih agung, lebih mulia daripada Tirta, daripada tempat suci. You can give more auspiciousness than the Tirthas. Anda dapat memberikan kemujuran yang lebih besar daripada tempat suci. So please deliver me. Karena itu mohon bebaskanlah From this- kami, bebaskanlah hamba This samsara samudra, the materialistic ocean. dari samudra penderitaan material ini. এই দেহ আমি সমর্পিলাম তোমারে, সমর্পিলাম তোমারে. This body I am offering to you, I am dedicating to you. Badan hamba ini sekarang hamba persembahkan sepenuhnya, hamba dedikasikan sepenuhnya kepada kaki Padmamu. So when Mahaprabhu
though he is Supreme Personality of Godhead, but he was always associating with his bhaktas. Ya, walaupun si Chaitanya Mahaprabhu beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, tetapi beliau sebagai bhakta, beliau selalu bergaul dengan para penyembah. When he was in Jagannath Puri, Gambhira, he was always associating with Swarup Damodara, Raya Ramananda, many dear devotees. Ya, ketika beliau tinggal di Jagannath Puri di Gambhira, beliau selalu bergaul dengan para penyembah yang sangat dekat dengan beliau seperti Raya Ramananda, Swarup Damodar, ya, Goswami, kemudian dengan penyembah-penyembah yang lainnya, Sanatan Goswami dan yang lainnya. The Mahaprabhu's teaching is that we should always try to associate with pure devotees. Ajaran Sakyanta Mahaprabhu adalah bahwa kita hendaknya selalu mencoba bergaul dengan para penyembah murni Tuhan. So one can get bhakti by surrendering to a pure devotee Vaishnava. Yang seseorang hanya akan memperoleh bakti jika dia bergaul ataupun memperoleh karunia dari seorang sadhu guru Vaishnava. So without sadhu sangha, one cannot get bhakti. Tanpa sadhu sangha, orang tidak akan pernah mendapatkan bakti. So one cannot serve Bhagavan Krishna without the mercy of sadhu guru. Karena itulah orang tidak akan mungkin dapat melayani Bhagavan Sri Krishna tanpa karunia dari sadhu guru Vaishnava. In order to serve Bhagavan Krishna, we need the mercy of sadhu guru. Dalam usaha kita untuk mampu melayani Bhagavan Sri Krishna, kita sungguh-sungguh memerlukan karunia dari sadhu guru Vaishnava. Therefore we should go for sadhu sangha. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha untuk mencari ataupun pergi untuk mendapatkan sadhu sangha. Yesterday we were saying that we should give up the asat sangha, bad association, and look for the sadhu sangha. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kita hendaknya meninggalkan pergaulan buruk dan kita hendaknya selalu berusaha untuk mendapatkan sadhu sangha, pergaulan yang mulia. Satjana sangha, satjana sangha. Satjana sangha atau satjana sangha. Satjana sangha, if you not do satjana sangha, we will do jana sangha only. Ya, kalau kita tidak melaksanakan sajana sangha, maka pasti kita hanya melakukan jana sangha. If you do satjana sangha, then we will come to Krishna. Kalau kita melakukan sajana sangha, pasti kita akan datang pada Krishna. If you do jana sangha, we will just come to material world. Kalau kita hanya melakukan jana sangha, kita hanya akan tetap tinggal di dunia materi. By satjana sangha, we can serve Krishna. Dengan sajana sangha kita dapat melayani Krishna, And we can give pleasure to Krishna, dan kita dapat memberikan segala kepuasan kenikmatan pada and Krishna. thereby we will be also happy. Dan dengan cara demikian kita pula akan berbahagia. And by jana sangha, Dengan jana sangha we will remain in this material world and we will get all types of. kita akan tetap tinggal di dunia material ini dan kita hanya akan mendapatkan segala jenis penderitaan, kecemasan. If someone wants happiness, he must come to a sadjana sadhu. Siapapun yang sungguh-sungguh ingin mencapai kepuasan, kebahagiaan, dia harus datang untuk mendapatkan sadjana sangha. Take shelter in the lotus feet of sadhu and serve him. Berlindung pada kaki padma sadhu guru dan melayani kaki padma beliau. By his mercy, one Dan can atas serve Bhagavan. karunia-Nya, orang itu kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna. And his life will be successful. Dan dengan cara seperti itu, maka hidup kita akan sukses. Thank you very much. Suksumadahan. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Ya. Jai Srila Gurudev ki. Jai Radha Gopinath Ji ki. Jai Shri Gaurika ki. Jai Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Samaveta Gaura Bhakta ki. Jai Gaurikanath. Any question? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Hare Krishna Maharaj. Terima. Hare Krishna Maharaj. Singkat saja. Tadi Anda menjelaskan bahwa Krishna sangat mencintai penyembahnya, bahkan beliau tidak bisa
hidup tanpa kasih sayang dari para penyembahnya. Yang ingin saya tanyakan, dalam pergaulan sehari-hari kita kadang tidak mengetahui. Artinya kalau seandainya kita berbuat kesalahan pada apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa menghindari agar kita tidak melakukan kesalahan itu. Terus yang kedua yang ingin saya tanya tentang Tarpana tadi, apabila kita memiliki leluhur yang pernah melakukan kesalahan pada seorang Waisnawa sampai dia berpulang, apakah itu masih bisa diselamatkan? Terima kasih. Hare Krishna. He has two questions. The first, Guru said that Krishna always depend on the devotees. How about when in our daily life we do some mistake or some apparat to devotee or to Vaishnava, then how we can avoid that, and how we can avoid the mistake to the devotee? If we are committing offense at the lotus feet of any Vaishnava, we should go and beg forgiveness from him. Kalau kita menyadari waktu kita telah melakukan kesalahan pada seorang penyembah, seorang Vaishnava, kita hendaknya datang pada penyembah itu dan memohon maaf. And the second question is, if our forefathers may already do some mistake or some apparat to the Vaishnava until he died, and how we can deliver, or is that possible? Our forefathers will be Tarpana. Can be saved from his apparat or mistake. Vaishnava aparat is very dangerous. Vaishnava apparat itu sangat-sangat berbahaya. So we can help the forefather by chanting the holy name, by doing seva to Krishna. Kita dapat menolong para leluhur kita dengan cara mengucapkan nama suci, dengan melayani kaki Padma Sri Krishna. But Vaishnava aparat is very, very dangerous one. Vaishnava aparat is very difficult to get rid of that offense. Tetapi Vaishnava apparat semuanya itu sangat-sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Apalagi kalau yang melakukan sudah meninggal dan juga Vaishnava itu juga sudah berpulang, kita yang masih tersisa di sini bagaimana bisa memperbaiki mereka? Bahkan bagi kita sendiri sangat sulit. If our forefathers they have committed some offense at the lotus feet of Lord Vishnu or Krishna, our devotion, our service to Krishna can make them free from that. But Vaishnava offense is very difficult. Kalau leluhur kita pernah melakukan kesalahan pada Tuhan Sri Krishna ataupun Sri Vishnu, dengan kita menjadi penyembah, dengan kita mengucapkan nama suci dan melayani kaki Padma Guru dan Krishna, kita dapat menolong mereka, dapat membebaskan mereka. Tetapi kalau Vaishnava apparat sangat sulit sekali. So one may suffer. Orang pasti akan menderita akibat daripada Vaishnava apparat itu. If someone directly and exclusively worships God without any medium in between, what is the result in his destination? Ini ada pertanyaan dari Pak Guru Hariman Namanana. Kalau seorang secara eksklusif memuja Tuhan tanpa sebuah media ataupun tanpa guru, apakah dia akan mendapatkan hasil dari pemujaan itu? There is no guarantee that Krishna will accept the seva. Tidak ada jaminan bahwa Krishna akan menerima pelayanan itu. If it is going through Vaishnava, through Bhakta, then Krishna has to accept it. Kalau pelayanan itu dilakukan melalui Vaishnava, melalui satu guru Vaishnava, maka pelayanan itu akan diterima oleh Sri Krishna. Because a Vaishnava Bhakta is very dear to Krishna.
Karena para Vaishnava Bhakta itu sangat-sangat dicintai oleh Krishna. When a Vaishnava Bhakta will approach to Krishna, Krishna has to accept him. Maka ketika satu guru Vaishnava mendekati Krishna dan memberikan rekomendasi, oh Krishna, terimalah pelayanan dari penyembah ini, maka Krishna tidak akan bisa menolaknya. Though he is not qualified, Walaupun penyembah itu mungkin belum memiliki kualifikasi, by Vaishnava's mercy, one will be accepted by Krishna. namun tetap atas karunia dari Vaishnava, maka Krishna akan menerima persembahan itu ataupun pelayanan itu. Asraya loya bhaja tare Krishna nainte. Krishna will never give up. If someone is taking shelter at the lotus feet of a Vaishnava and doing Krishna bhajan. Krishna tidak akan pernah menolak orang-orang ataupun jiwa yang telah berlindung pada kaki Padma seorang sadhu guru Vaishnava. Ada yang lain lagi? Yes. If one commits a serious offense to the guru, and then the Gurudev rejects that disciple, and then afterwards the guru leaves his body, he leaves the world, then that disciple, he can again get mercy the next life. If he will get forgiveness from that guru, only he can get again this bhakta right, devotion right, he can get. Jadi pertanyaan dari Prabhu Thakur, kalau seorang sisya melakukan kesalahan kepada guru dan guru telah menolaknya ataupun dipecat ya, dan kemudian guru berpulang, apakah ada kemungkinan lagi untuk murid itu bisa mendapatkan bakti lagi dalam kehidupan berikutnya ataupun dalam hidup ini? Ya, kalau ya, tadi Guru Maharaj menyampaikan hendaknya dia mendapatkan ya, maaf dari guru yang bersangkutan. Somebody has committed offense at the lotus feet of Guru and Guru has rejected him. Kalau penyembah sudah melaksanakan kesalahan pada guru dan guru telah memecatnya, telah menolaknya. And before accepting again that Vaishnava, that devotee, Guru left the planet. Dan sebelum dia minta maaf, ya, kemudian guru sudah baru berpulang. That devotee again approached another pure sadhu. Dan kemudian penyembah itu lagi mendekati seorang sadhu yang murni lagi. And that sadhu forgave him. Dan kemudian sadhu itu memaafkannya. But he could not come to solve. That happened already. This incident is there. Could Could not come to solve Krishna anymore. Ya, dia tidak. Though he was forgiven, Ya. though he was again accepted, Ya, ya. but still he could not do anything. Ya, jadi Guru Maharaj menjelaskan, kalau seorang sisya dia sudah melakukan kesalahan pada guru rohaniannya dan guru rohanian sudah memecatnya, kemudian guru rohanian yang bersangkutan sudah berpulang, kemudian dia kembali yang penyembah yang sudah dipecat itu kemudian mendekati seorang sadhu guru Vaishnava yang murni lagi, walaupun dia dimaafkan oleh sadhu guru Vaishnava itu, dia tidak mampu lagi melakukan pelayanan pada Krishna. If one pure Vaishnava, pure Guru will reject someone, then there is no hope that one can come back again. Kalau seorang sadhu guru Vaishnava yang murni yang sudah memecat seorang sisya karena kesalahannya, tidak ada sadhu guru Vaishnava yang lainnya yang dapat memperbaikinya. Walaupun mungkin di luarnya seolah-olah sudah dia dimaafkan, tapi dia tidak akan mampu melakukannya. Maybe there be in the future lifetime some arrangement. Some future lifetime there may be an arrangement. Yeah, some in future different life he may get come to that Vaishnava and beg forgiveness or somehow he will accept it. Then he can continue. Ya mungkin dalam kehidupan berikutnya ataupun mungkin setelah sekian ribu kali berjamaah dia bertemu lagi dengan guru, bisa ya, ada kemungkinan juga tetapi sangat sulit ya. Tidak ada jaminan untuk bisa
the disciple is the reaction from his apparent to Guru. Some reaction from his apparent. Yes, Aparad will always will have reaction. I mean, he goes to hell or something like that. He goes to hell or something like that. He will go to hell. Definitely he will go to hell. Jadi Prof. Sarvabhauma bertanya lagi, apakah ada reaksi dari seorang sisya yang telah melakukan guru aparat seperti itu? Ya, pasti itu reaksinya ya pasti dia pergi ke neraka. Tidak mungkin dia masuk surga karena melakukan kesalahan. Ya. Yes. Untuk bekerja sama kita harus bertoleransi. Lalu bagaimanakah kita bertoleransi dengan baik sama umat? Ya, working cooperatively, we have to develop our tolerance. So, how we can develop our tolerance among the devotees? In order to work together among the devotees, we have to be tolerant. And how we can develop our tolerance among the devotees? Just as Mahaprabhu said, just like tree, Sudah diberikan rumus oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. you become tolerant like tree. Menjadilah toleransi seperti pohon. Tree is not demanding any food or water. Ya. Pohon tidak pernah berteriak, tidak pernah memohon untuk diberikan makanan ataupun air. And many people they are cutting the branch. Dan kadang-kadang banyak orang datang memotong rantingnya, memotong dahannya. But the tree is not objecting. Tetapi pohon itu tidak pernah keberatan. We should develop that type of tolerance. Kita hendaknya mengembangkan toleransi seperti itu. Yes, and more. Lalu bagaimana cara jadi kita sudah tahu. Lalu bagaimana kita memperhatikan? In theory, we already heard already, but how to practice it? How to practice it? Everyone pay respect. Ya, bersujudlah kepada setiap orang. Pay respect to everyone. Ya, bersujud kepada setiap orang. Be humble, pay respect to everyone, then you can become tolerant. Ya, dengan segala kerendahan hati bersujud pada setiap orang, maka pasti kemudian rasa toleransi itu akan muncul. Saya melanjutkan pertanyaan yang tadi Ya, Pak. yang tentang guru aparat. Seandainya murid itu datang di depan foto guru karena gurunya sudah berpulang dan dia menangis terus dan mengikuti perintah-perintahnya, apakah bisa di neutralize aparatnya? He continue about this guru aparat. If that the guru already left the world, but then the disciple has realized his mistake, and then he came to the pictures of guru and cried to beg pardon or beg the forgiveness from guru. Is that can be rectified? Yeah, you should do like that. You should do like that. And Guru will understand, yes, he is realizing and repenting, then Guru may forgive. Ya, dia dapat melakukan seperti itu. Kalau dia sungguh-sungguh dapat melakukan dan menyesali dirinya dengan cara seperti itu, dan guru juga kemudian menginsafi kekeliruannya, muridnya itu sudah mulai menyadari kekeliruannya, ya mungkin dapat dimaafkan. More and more he should glorify Guru. Dia harus lebih banyak lagi mengagungkan ataupun memuliakan gurunya, memuji gurunya.
said that in order to get bhakti, devotee should cry in front of Krishna. But she heard that also we cannot cry in front of the deity. Yeah, even though we cry for Krishna. So is that true? We can cry for Krishna, not in front of deity. Ya, kita boleh menangis untuk Krishna, tetapi jangan di depan temple, pada saat penyembah rame, kemudian kita nangis terseduh-seduh. Go to room and close the door and cry. Ya. Masuk kamar dan di hadapan Krishna dan dalam hati yang dalam kita menangis. Karena kalau kita menangis di depan umum, ya, orang akan salah mengerti nanti. Those who will cry, showing to others, they will be considered sahaja. Ya, kalau mereka menangis di hadapan Krishna di muka umum, itu orang-orang akan berpikir, wah ini orang sahaja, artinya orang murahan, menganggap itu tangisan murahan, ataupun air mata buaya. In front of deities you cannot cry because the deities will not like to see your crying face. Ya, di hadapan arca kita hendaknya jangan menangis karena Krishna tidak ingin melihat wajah kita yang buruk ketika menangis. Kembali lagi ke aparat tadi. Apakah aparat atau kesalahan? Apakah aparat atau kesalahan yang dimaksudkan ini dilakukan secara sadar, kita sengaja melakukan kesalahan, itu yang disebut aparat, ataukah kadang-kadang kita tidak tahu, tidak sengaja kita telah melakukan kesalahan, sehingga kalau kita tidak sadar kita melakukan kesalahan, tidak ada upaya untuk minta maaf karena kita tidak tahu kita salah, jadi tidak. Terus bagaimana hal-hal ini? So this aparat topic is become famous now. So people are asking, what is actually mean by aparat? Is that aparat been done by consciously, devotees or someone doing aparat, or if they consciously doing, but if unconsciously doing aparat, then because he doesn't know, how then we cannot do, or he cannot realize his aparat, then he cannot ask the apologize like that. What is the real meaning of aparat? Consciously or unconsciously doing? There is a place, some places in municipal corporation, mention that one should not pass urine there. Ada sebuah tempat di mana orang dilarang kencing di sana, yang di jalan umum. But to one person he doesn't know that that place is prohibited for passing urine. Tetapi orang, kemudian ada orang yang lewat di sana, dia tidak tahu kalau di tempat itu orang tidak boleh kencing, tapi kemudian dia kencing di tempat itu. So police came and caught that person. Polisi datang dan kemudian menangkap orang itu. If he will say, I don't know, police will not believe him. Dan kalau kita mengatakan, ataupun orang itu mengatakan, ya saya tidak tahu kalau orang dilarang kencing di sini, tapi tetap polisi tidak akan melepaskannya. He has not followed the rules, regulations. Karena dia tidak mengikuti aturan dan prinsip. Similarly, knowing or unknowingly, somebody is committing offense, that is offense. Ya, sama pula halnya, apakah orang sadar ataupun tidak sadar, kalau dia sudah melakukan kesalahan, melakukan aparat, ya tetap aparat. The question will come, how will know that we have committed offense? Tetapi pertanyaannya yang muncul sekarang adalah bagaimana kita tahu bahwa kita telah melakukan kesalahan? Suppose unknowingly we have done something, how we can know that we have done some proper? Sebagai contohnya, tanpa sadar kita telah melakukan kesalahan. Terus bagaimana kita dapat menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan? When our mind will go more and more for enjoyment, then we can understand there is some offense somewhere. Ya, itu ukurannya adalah kalau pikiran kita semakin
merosot, semakin terus berpikir tentang kenikmatan material, itu artinya kita telah melakukan kesalahan. We are devotee, we should not go for so much enjoyment. But when it is going more and more, that means somewhere the offense is there. Ya, jadi sebagai penyembah, hendaknya kita semakin jauh dari kenikmatan material. Tetapi kalau semakin usuk kita berpikir tentang kenikmatan material, artinya pasti di suatu tempat atau suatu ketika tertentu kita telah melakukan kesalahan itu. Then one will become cautious. Nah, karena itulah kita hendaknya selalu berhati-hati. He has to find out, is there any offenses I have committed anywhere. Dan dia hendaknya selalu mencari-cari di mana saya telah melakukan kesalahan ini. Nah, silakan. Silakan. Krishna is to preserve. Because when we cry for Krishna, is that only just crying or something, or that I have to, from pure of heart, that we really want to meet Krishna or want to serve Krishna. We should, from the core of heart, we should say that we are not able to see Krishna. We are not able to get Krishna. Ya. Dari menangis bukan hanya keluar mata di luar aja ya. I'm not seeing Krishna. I'm not getting Krishna. How can I get Krishna? Jadi dalam hati kita harus merasakan bahwa saya tidak bertemu dengan Krishna. Saya tidak dapat melihat Krishna. Ya, karena itu saya merindukan Krishna. Kapan Krishna? Di mana saya dapat melihat Krishna? Bagaimana saya bisa bertemu dengan Krishna? Itu yang harus muncul dari dalam hati kita. That should be from the heart. Itu harus dari dalam hati. The second question. Yeah. When there's one disciple when Guru still alive, still present, that devotee has good relationship to Guru. But after Guru depart, then after some time that disciple or that devotee and then wandering and then look like no shelter and then become breaking the regulatory principle like that. Is that any possibility he will follow the real path again, and how they can coming back to the bhakti path? When Guru leaves the planet, disciples should become more serious. Semestinya setelah Guru berpulang, yang murid hendaknya menjadi lebih serius. Because Guru was present and he was will do something mistake or some wrong activities, then Guru can correct it. Karena ketika Guru hadir, ya, ketika sisya melakukan suatu kekeliruan ataupun kesalahan, maka Guru dapat memperbaikinya. Karena itulah pentingnya kita mencari, ya, berlindung pada lelaten Guru yang hadir. When Guru already left the planet, tetapi ketika Guru sudah berpulang, he is not there to correct anymore. Beliau tidak ada lagi untuk memperbaiki diri kita. So we can do whatever we like. Dan akhirnya kita menjadi
berpikir, oh saya sekarang bebas, saya dapat melakukan apa saja. So therefore, we should try to find any living guru. Karena itulah kita hendaknya jangan berpikir setelah guru berpulang kita berpikir, oh sekarang saya bebas, saya dapat melakukan apa saja. Karena itu kecenderungan kita untuk independen, untuk merdeka karena tidak ada mengawasi. Karena itulah secara sadar kita harus mencari perlindungan dari guru yang masih hadir, yang masih hidup. So therefore, living guru is needed. Karena itulah guru yang hadir secara fisik sangat diperlukan. Those who have so much connection with their guru, they can get inside their heart. They can get some instruction, some type of prompting from the Paramatma. Paramatma is guru. So they can get the prompting of Paramatma. But those who have not that type of connection with guru, then they need somebody else to correct them or instruct them. Ya, kalau murid itu sudah cukup dewasa dan ketika gurunya hadir dia mempunyai hubungan yang konstruktif, yang kuat dan berdedikasi kepada gurunya, ya, dan hubungan itu dia walaupun guru sudah berpulang dia tetap merasakan dan tetap menyimpan segala perintah dan ajaran guru di dalam hatinya. Maka penyewa seperti itu artinya dia sudah mencapai kedewasaan dalam spiritualitas. Dia dapat melanjutkan perjalanan hidupnya karena dia selalu sadar akan guru dan selalu mendapatkan petunjuk dari Paramatma, dari guru di dalam hatinya. Tetapi kalau kita belum mencapai kedewasaan seperti itu, maka kita harus dengan sadar, dengan segala kerendahan hati kita harus mencari perlindungan dari guru yang masih hadir untuk dapat memperbaiki dan melindungi kita, untuk dapat menuntut kita. If you have real love for Guru, then Guru is always present with us. Kalau kita sungguh-sungguh mempunyai cinta kasih yang sesungguhnya, yang murni kepada guru, maka guru selalu hadir bersama sisnya. Even if he has left the planet, but still he is present. Walaupun guru sudah berpulang, ya, meninggalkan planet bumi ini, tetapi beliau selalu hadir di dalam hati para pejuangnya bersama perintah-perintah dan ajarannya. Apabila seorang penyembah sudah mendapat karunia berupa diksa dari seorang guru dan murid tersebut tidak menjalin hubungan dengan guru ketika beliau masih ada di dunia material ini, apa yang terjadi dengan guru? Salam question. After devotee get diksha from guru, yeah, when guru still in this planet, they have not established relationship with guru. Then after guru left, what will happen to that shishya, to that devotee? If they have not developed any relationship with Guru, what will happen? Their life will be doomed. Walaupun dia sudah menerima diksha, tetapi kemudian dia menganggap, oh saya sudah dapat segala-galanya. Kemudian dia tidak mengembangkan hubungan lagi dengan gurunya, ya. Maka kehidupan penyembah itu akan kosong, dom artinya hancur gitu. Apa manfaatnya gitu? Hayalan saja. Jangan salah mengerti tentang diksha. Diksha artinya kita baru diberikan yang permisi izin untuk dapat melakukan pelayanan. Ya, kalau dengan diksha kita berpikir bahwa dengan ini dijamin sudah akan pulang, tidak. Dengan diksha itulah Anda sebenarnya diberikan kualifikasi untuk melayani guru dan Krishna. Ya, karena itu ikut idisilah, biar tahu. Yes. Guru Maharaj, I didn't understand. You said he will be doomed. His life will be doomed. When there is no relationship. No, there is no relationship. What is the meaning of taking accepting Guru? Maka kehidupan pribadi itu akan hancur. Ya. Apa artinya dia menerima diksha kalau dia tidak menjalin hubungannya dengan gurunya setelah menerima diksha, dia hanya hoi-hoi bebas gitu aja. Ya.
Artinya kan dia sudah tidak mengikuti 4 prinsip lagi, tidak mengucapkan nama suci. Kan itu yang mengikat, menjalin hubungan kita dengan guru, dengan melaksanakan perintah guru. Kalau perintah yang minimal aja sudah dilakukan, ya selamat jalan aja kan gitu. namesake Dikha. How we develop the sambandha with Krishna. His relationship with Krishna will not be established. Dikha means Guru is giving sambandha jnana. He is connecting with Krishna. Just after Dikha, I have no relationship with Guru means what it is. What type of sambandha you can establish. Jadi Diksa itu adalah sebuah proses di mana guru sebenarnya memberikan sambandha jnana, memberikan menghubungkan kembali penyembah itu ataupun diri kita dengan Krishna. Nah, kalau setelah Diksa dia tidak mengembangkan hubungannya bersama guru, artinya dia kan tidak, walaupun prosesnya tidak jalan gitu. Ya. Ini kan sebuah proses. Proses itu bisa terjadi ketika itu ataupun masih memerlukan waktu panjang, tergantung pada diri kita. Ada contoh banyak penyembah begitu bertemu guru, dia tidak menerima Diksa, dia sepenuhnya berserah diri kepada guru dan dia tidak pergi kemana-mana, dia berserah diri dan melakukan segala perintah guru. Itu yang terbaik. Tetapi kita kan pada umumnya kita menerima Diksa, tetapi kita tidak, belum, proses itu belum jalan, makanya kita dalam proses. Dan itulah seorang sisya itu harus selalu mengembangkan hubungannya dengan guru, karena itu ada kewajiban murid kepada guru itu everyday, setiap hari harus melakukan guru puja. Guru gives sambandha jnana, Guru gives abhidaya. Guru memberikan sambandha jnana, artinya menghubungkan kembali kita dengan Krishna, dan juga beliau memberikan abhidaya, memberikan proses. Teaches how to do bhakti. Beliau guru mengajarkan kita bagaimana kita melaksanakan bakti. There will be no relationship, how one can develop bhakti. Kalau dia tidak mengembangkan hubungan lagi bersama guru, bagaimana dia dapat dia belajar melakukan pelayanan, melaksanakan bakti? Does being disciple always looking chance to serve Guru physically while Guru is still? Yeah, physically possible, one should do service. Ya, ketika guru hadir, ya orang murid harus berusaha untuk dapat melakukan pelayanan, karena pelayanan itu kan ada dua, wafu dan wani. Kalau dia tidak terlatih dalam wafu, bagaimana dia dapat menginsafi perintah guru? Yes. Huh? Unless we change our sangha, we cannot change our habits. Can you say like that? Yeah. Jadi pertanyaan tadi, tanpa kita merubah pergaulan kita, bagaimana kita merubah kebiasaan kita? Unless we give up our bad association, how we can change our habit? Tanpa kita meninggalkan pergaulan kita yang buruk, bagaimana kita bisa merubah kebiasaan kita? Bad association will always take us away from Krishna. Karena pergaulan yang buruk itu akan selalu menjauhkan kita dari Krishna. So we will have to give up bad association. Karena itu kita harus meninggalkan pergaulan yang buruk. Silakan, Prabhupada. Dalam sebuah bahasa saya baca, orang yang memuja secara langsung bukanlah penyembah itu, tapi orang yang memuja penyembah itu adalah itu. Yeah. Kemudian Krishna
terkait penyembahku lebih dari diri. We want to get more explanation about the first he read in Bhagavatam. Just explain that the devotee said that he is my devotee, is not my devotee. If someone said that he is the devotee of Krishna, he said that I am the devotee of Krishna. And Krishna said this is not devotee, it's not my devotee. But if he said that he is the devotee of my devotee, he is my devotee. And in Bhagavad Gita, Krishna said, I love my devotee like that. So he wants to get more explanation about this. But Mahaprabhu said, Apa yang dikatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu? so I am not a Vipra, I am not a Brahmana, I am not Sudra, Kshatriya, Vaishya, all these things. I am Das, Anudas. Anudas means servant of the servant. I am not direct servant of Bhagavan Krishna. So Mahaprabhu is teaching. Bhagavan Krishna is teaching to us. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kita mantra Buddha Sudi itu mungkin semua sudah hafal. Ya, jadi kita ini bukan brahmana, bukan ini itu, tapi kita ini kedudukan kita adalah sebagai pelayan daripada pelayan Sri Krishna. Who is servant? Siapa pelayan daripada pelayan? Who is the maintainer of all the gopis? Ya, pelayan daripada para pemelihara dan para gopi. That means who is the maintainer of all the pure devotees? He is Dasa Sadas. Artinya mereka yang pelayan daripada pemelihara dan para penyembah murni, ya, maka kita hendaknya menempatkan diri kita pelayan dari para penyembah murni, itu pelayan dari para penyembah murni. I cannot accept Krishna and serve him directly without following any pure devotee. Kita tidak mungkin dapat menerima Krishna ataupun melayani Krishna secara langsung tanpa kita melayani seorang penyembah murni beliau. Therefore, from the beginning, it is said that Krishna may not accept his seva. Ya, karena itu dari awal, ya, kelas tadi sudah ada pertanyaan tadi mengatakan mungkin Krishna tidak akan menerima. So there is no guarantee that Krishna will accept our seva. Ya, tidak ada jaminan bahwa Krishna akan menerima kita ataupun menerima pelayanan kita tanpa melalui seorang penyembah murni. There are some eternal perfect servitors are there. Eternal. Jadi ada, Nitya Siddha. ya, itu ada hubungan tali cinta kasih, tali pelayanan kepada Krishna yang kekal antara penyembah dengan Krishna, yaitu hanya terdapat pada para Nityasida. And we should serve under them. Kita hendaknya melayani di bawah tuntunan beliau. Then our seva may be accepted. Ya, kemudian pelayanan kita mungkin yang diterima oleh Sri Krishna. Sudah? Oke, Prabhu, jawabannya sudah tenang? Pas. Hare Krishna. Apabila seorang sudah didiksa oleh seorang guru, apakah boleh dia mencari guru diksa lagi atau boleh lebih dari satu guru? Ya, supaya lebih beken. If someone already get initiation from one guru, is that possible to get another Diksha Guru again? Diksha Guru is always one. Diksha Guru hanya satu. Sastra menjelaskan hanya orang boleh punya satu Diksha Guru. But there may be many Shiksha Guru. Yang boleh mempunyai banyak Siksa Guru. So one can get Shiksha from many gurus. Ya, orang dapat menerima pengetahuan dan ajaran dari banyak guru atau But guru. Diksha Guru will be one. Diksha Guru hanya boleh satu. Who will connect us with Krishna.
Ya, beliau yang menghubungkan diri kita dengan Krishna. There may be many gurus, they will teach us how to render bhakti. Dan banyak guru yang lain akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mempersembahkan pelayanan ataupun bakti. Ini ada contoh sebenarnya, tapi nggak usah dibilang. Ketika seorang penyembah itu dia sudah menerima diksa, bahkan brahmana, tetapi ketika gurunya datang, dia tidak pernah sama sekali datang. Tapi satu pihak dia rajin sekali pelayanan, jadi pujari, rajin sekali itu. Tapi kalau gurunya datang, tidak pernah dia datang gitu. Nah terus gimana tentang pelayanan ini? Apakah ada dapat benefit apa gimana? One more question. This is the reality also of this that one already get initiation even until second initiation from Guru. But when Guru coming, he never come to Guru or pay obeisance to Guru. But then the devotee is doing nice seva in other place like that. How is that his seva will be accepted or what will happen like that? One may know the art of seva. So there is a possibility somebody knows how to do puja nicely, how to decorate nicely. Yes, one may know. But if he is not carrying Guru or not paying respect to Guru, so his seva will never be accepted by Krishna. Jadi berbeda apanya kasusnya. Ini menjadi dua hal. Kalau penyembah itu sudah mengembangkan cinta kasih kepada Guru dan kemudian dia melakukan pelayanan, kan dia melaksanakan ini wani sewa, dia sudah diperintahkan untuk melakukan sewa pelayanan walaupun tidak selalu di hadapan gurunya, tapi kalau dia tahu cara bagaimana melakukan pelayanan dengan baik, dia melakukannya dengan baik, itu adalah hal lain. Tetapi kalau dia tidak pernah sujud, tidak pernah hormat, seolah tidak ada hubungan apa-apa dengan gurunya, walaupun dia melakukan pelayanan sebaik-baiknya, Krishna tidak akan menerima pelayanan itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ya. Pas.
Krishna